Berikutnya, Saudara, hari ini Presiden Joko Widodo rencananya dijadwalkan akan menjadi inspektur upacara di Hari Kesaktian Pancasila yang akan berlangsung di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah persiapan jelang upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila sudah mulai dilakukan sejak pagi tadi. Rencananya upacara akan dimulai pada pukul 8 pagi ini. Tidak hanya Presiden, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga akan dihadiri jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dan upacara Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tahun untuk mengenang 7 anggota TNI Angkatan Darat yang tewas karena menjadi korban penculikan disertai pembunuhan oleh kelompok PKI pada tahun 1965 lalu. Kita langsung ke Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Selamat pagi, Dipo. Apakah upacara sudah dimulai dan apa saja agendanya hari ini? Ya, selamat pagi Algen dan juga saudara. Sejauh ini rangkaian upacara sudah dimulai karena dalam pemantauan kami, petugas upacara yang terdiri dari aparat TNI, Polri, dan juga tadi kami melihat ada sejumlah siswa dan juga siswi yang juga hadir dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti ini sudah memasuki lapangan upacara. Yang artinya saat ini posisi kami adalah menunggu kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang nantinya akan juga menjadi inspektur upacara dan juga memimpin jalannya upacara Hari Kesaktian Pancasila. Tentu yang akan mendampingi Presiden adalah Wakil Presiden Maruf Amin yang juga diproyeksikan akan hadir dalam upacara hari ini. Tidak hanya Presiden dan juga Wakil Presiden, Ergen dan juga saudara, tetapi seperti yang juga tadi sudah Anda sebutkan bahwa ada sejumlah Menteri Koordinator yang juga sudah hadir. Tadi kami melihat ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga sudah tiba, kemudian juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga sudah tiba di lapangan upacara. Salah satunya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, pimpinan lembaga baik dari DPR, MPR, kemudian juga DPD juga sudah hadir di lapangan upacara, dan tentu juga akan ada Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga akan hadir dalam prosesi upacara pada pagi hari ini. Jam 8 nanti, Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara langsung akan memimpin jalannya upacara, di mana kalau kita melihat rangkaiannya dari tahun lalu ada beberapa hal ataupun ada beberapa agenda yang biasanya dilakukan dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila. Yang pertama adalah nanti akan ada pembacaan teks Pancasila, kemudian juga ada pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga akan ada pembacaan dan juga penanda tanganan ikrar. Siapa yang kemudian akan mengisi agenda ini tentu kita masih harus mengkonfirmasi dan juga kita masih harus melihat rangkaian upacaranya karena belum ada informasi tambahan terkait dengan hal ini. Yang menarik tentu kita tahu ini adalah agenda tahunan yang selalu diikuti dan juga selalu dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bedanya adalah untuk tahun ini sejumlah awak media ataupun wartawan sudah diperkenankan untuk masuk ke dalam meliput secara langsung di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ergen dan juga saudara, karena pada tahun lalu belum dapat dilakukan wartawan meliput secara langsung seperti ini karena tahun lalu kita ingat masih dalam situasi pandemi COVID-19. Saat ini situasinya sudah mulai terkendali dan ada persamaan juga karena selain para petugas, kemudian juga anggota dan juga para tamu undangan hadir, tetapi juga prosesi upacara ini masih dilakukan secara hybrid. Artinya ada beberapa tamu undangan yang dihadirkan secara virtual karena ada 2 layar yang kemudian digunakan di lapangan upacara. Berbicara juga terkait dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tentu ini adalah momentum bersejarah yang sudah dilakukan sejak tahun 1966. Pada saat itu ada surat keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto, sehingga dari 1966 sampai dengan tahun 2022, dan tentu akan dilakukan setiap tahunnya prosesi upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Tentu semangatnya adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang juga menjadi korban dari pengkhianatan G30 SPK yang kala itu disebut ingin menghancurkan Pancasila. Seperti juga yang tadi Anda sebutkan, ada 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat yang meninggal dunia pada saat itu dan juga diangkat sebagai pahlawan revolusi. Artinya kita masih harus menunggu, Elgen dan juga saudara, kurang lebih selama 10 menit ke depan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan memimpin secara langsung jalannya upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Elgen. Baik, terima kasih Dipo. Tentu kita akan menunggu jalannya upacara. Selamat bertugas kembali.